wa usolli dan semoga, wa usolli dan aku membaca sholawat, wa usallimu dan aku membaca salam, ala rusulihi atas beberapa rasulnya. Tanian yang kedua, yang pertama aku memuji kepada Allah, yang kedua aku membaca sholawat dan salam. Maksudnya Imam Ghazali seperti itu. Sholatan dengan sholawat, tastagriku yang meratai. Meratai itu artinya itu menyumrambulah, merata. Ma'a sayyidil basyari, bersama pemimpin manusia. Siapa coba? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a sayyidil basyari, bersama pemimpin manusia. Sairil mursalina, sairil mursalina, semua para rasul. Sairil mursalina, semua para rasul. Kiai Haji Muharrar membacanya Sairil mursalin. Sejujurnya saya nggak ngerti kalau dibaca Sairil mursalin. Ro yang ada di dalam kalimat sair dibaca kasrah itu status kalamnya jadi apa ya? Apakah jadi na'at atau sifat dari sayyid atau dari al-bashar? Tetapi kalau misalkan jadi sifat daripada sayyid atau dari al-bashar, bagaimana akan menetapkan maknanya? Jadi menurut saya ini gak ngerti lah, gak paham apa yang dibaca oleh Kiai Haji Muharrar. Tetapi teman-teman, saya akan menjelaskan sejauh yang saya paham, itu pun menurut ilmu nahwi juga sensoran ilmu shorof ya. Pertama-tama kita jelaskan, gali dulu ya dari kalimat tastagriku ini. Lafaz tastagriku itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari termasuk kalimat rubai ya. Kiasan daripada istaf'ala atau istakhroja yastakhriju, tastakhriju, istaghraqa, yastaghriku, tastaghriku. Jadi fi'il mudhari daripada istaghraqa. Nah, wazan fi'ilnya istaf'ala. Sulasi mujarrodnya gharaqa ya. Gharaqa itu sulasi mujarrod. Termasuk fi'il apa? Tastaghriku ya, termasuk fi'il muta'addi kalau ditinjau dari bina ya, menurut shorof wa bina'uhu lita'di lil muta'addi au lita'diyah. Setiap fi'il muta'addi itu lazim ya, maksud lazim di sini mesti ya mencetak dua ma'mul. Ma'mul yang pertama wajib ada fa'ilnya, ma'mul yang kedua wajib ada maf'ul binya. Sehingga kalau tidak ada maf'ul bi, maka kalimat tastagriku tidak akan mufid ya, tidak akan memberikan faedah apa-apa. Jadi nggak bisa difahami nanti maknanya gitu. Tatkala dinyatakan tastagriku itu sebuah fi'il yang lazim ada fa'il, bahkan kemudian ada maf'ul bih, ditinjau daripada kemuta'adiannya tastagriku, manakah fa'ilnya? Ialah yang menjadi fa'ilnya itu adalah fa'il dhamir mustatir. Kenapa dengan fa'il dhamir mustatir? Karena di sini tidak membuktikan lafaz yang zahir sebagai fa'il. Kemanakah marji' atau kembali domirnya? Itu kepada kalimat sholat yang sebelumnya ada sholatan tastaghriku ma'a sayyidil bashar. Nah, jadi fa'ilnya itu dengan domir mustatir. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in zuhar fahuwa wa illa fa dhamirun istatar, versi Imam Ibnu Maliknya. Kemudian
tatkala tastagriku sudah dilengkapi dengan fa'ilnya, sementara qaid yang pertama dia kalimat itu adalah fi'il muta'addi yang mesti ada maf'ul bih. Manakah maf'ul bihnya? Menurut pandangan saya di dalam tarkib kalam yang ini tidak, bukan dan tidak lain, yang menjadi maf'ul bihnya itu adalah kalimat sairul mursalin. Sairo, ya, sairo yang menjadi maf'ul bih yang idhofat pada kalimat al mursalin. Jadi dari tarkib kalam tastaghriku ma'a sayyidil basyari sairul mursalin itu jumlah fi'liyah, ya. Fi'il, fa'il dhamir mustatir, maf'ul bihnya lapad sairul mursalin. Tatkala lapad sair dijadikan maf'ul bih daripada tastaghriku, maka dengan sendirinya lapad sair itu harus fathah, ya, harus nasab. Maksud saya harus nasab, karena lapad sairo maf'ul bih tingkah nasab dicetak daripada kalimat mufradah, bukan kalimat tasniah, bukan kalimat jama', maka alamat nasabnya harus fathah. Maka dalam membacanya itu tastaghriku ma'a sayyidil bashar sairul mursalin. Nah, itu menurut pandangan saya. Bagaimana cara menetapkan lugohnya? Tastaghriku menyerap atau meresap itu sholawat. Ma'a sayyidil basar menyertai atau beserta pemimpinnya manusia. Sairul mursalina kepada sisa-sisanya yang diutus semua. Jadi termaksud dengan kalimat tersebut, musonif bermaksud sholawat dan salamnya itu tidak hanya menyerap atau meresap kepada baginda Nabi yang diisyarati dengan Sayyidil Bashar, akan tetapi menyerap pula kepada semua sesisanya para Rasul. Siapa selain Rasul? Sisanya itu adalah, kalau Rasul ada 313, maka sisa selain daripada Rasul itu adalah 312. Sholawat dan salam Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu menyerap atau meresap, menyelubung kepada 312 Rasul yang semuanya itu selain Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut pandangan saya. Wastakhiruhu ta'ala, wastakhiru dan aku memohon, wastakhiru dan aku memohon kepada Allah Ta'ala Maha Luhur. Talisan yang ketiga tadi nomor 2 itu beliau membaca sholawat salam, semoga terkucurkan di pangkuan baginda Sayyidil Bashar, pemimpinnya manusia dan sumrambah meratai semua para nabi. Kemudian yang nomor 3 adalah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkoreksi yang ketiga dari bacaan Ki Haji Muharrar, ya, masih dalam kitab Ihya'u Ulumiddin, ya. Beliau membaca kalimat haraf mudhara'ah dianggap hamzah wasol, ya, yaitu wa astakhiruhu ta'ala dibaca wastakhiruhu ta'ala, padahal hamzah atau alif yang ditumpangi hamzah di atasnya itu menunjukkan laisat min hamzatil wasli, bukan bagian daripada hamzah wasol. Jadi macanya jangan diwasol, alias hazbu lada darji, alifnya atau hamzahnya dibuang ketika lada darji, ketika ada kalimat lain yang masuk seperti di sini wawu, ya.
Nah, wa astakhiruhu ta'ala itu tepatnya karena hamzah yang ada di dalam wa as itu masuk pada harful mudhari'ah. Jadi kalau dalam kalimat fi'il mudhari itu termasuk kalimat atau haraf pokok ya, bukan haraf ziyadah. Berbeda lagi dengan kalimat istakhara ya. Kalau dalam fi'il madhinya boleh itu kan. Boleh-boleh saja kalau misalkan didatangi waw atau harap apalah yang fa misalkan, boleh dibaca wastakhara. Karena apa? Karena hamzah atau alif yang ada di dalam kalimat istakhara itu termasuk alif ziyadah ya. Alif ziyadah karena harap pokoknya kha ya, harap pokoknya itu kha di dalam fi'il madhi sulasinya itu. Nah, kemudian lafaz istakhara hamzahnya itu termasuk daripada hamzah wasol. Jadi al-hadfu ladad darji bisa dibuang atau dibuang ketika manjing kalimat lain seperti contoh wastakhara. Asalnya istakhara. Kemudian dalam lafaz astakhiru itu kan haraf mudhari'ah dengan alif atau dengan hamzah yang kemudian hari akan memberikan faedah makna mutakallim, yang kalau ditetapkan dalam lugha wa astakhiruhu lan mengistikharahkan, menyerahkan pilihan terbaik aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalimat selanjutnya fima. Nah, itu kan fima dalam sesuatu. Udah sampai di situ yang berkaitan dengan kalimat wa astakhiruhu. Jadi tidak tepat alias salah kalau dibaca wastakhiruhu. Tepatnya adalah wa astakhiruhu ta'ala. Demikian menurut pendapat saya yang ya ini pun tidak terlepas daripada kaidah-kaidah ilmu shorof, ilmu nahwu termasuk. Ini masuk pada ilmu tajwid juga ya. Termasuk pada ilmu tajwid. Jadi dalam ketentuan-ketentuan ilmu nahwu, ilmu shorof, semacam kalimat wa astakhiruhu karena haraf mudhari'ah, jadi tidak boleh dihadfu ladad darji, tidak boleh dibuang hamzahnya ketika manjing wawu. Wa astakhiruhu ta'ala tidak boleh dibaca wastakhiruhu ta'ala. Kemudian menginjak pada kalimat yang selanjutnya yang saya mau koreksi, silakan simak bersama seperti apa bunyi videonya. Fima pada sesuatu, amba'atu yang membangkitkan, lahu padama, fima pada sesuatu, amba'atu yang membangkitkan, lahu padama, azmi cita-citaku. Seperti itu beliau membaca kalimat anba'asu katanya gitu kan. Kalau anba'asu itu berarti wazannya itu anfa'alu. Nah, itu dipertanyakan, ada tanda tanya 3 ya. Anfa'alu kalau menurut ilmu shorof bab keberapa ya? Misalkan sulasi mazid warna keberapa, bab keberapa? Apalagi kalau sulasi mencarutnya kan itu tidak termasuk karena ini masuk kepada bagian sulasi mazid warna kedua ya, yang huruf dalam fi'il madhinya itu 5 ya, dengan ditambah 2 yaitu hamzah atau alif dengan nun gitu. Nah, infa'ala itu. Kalau menurut saya gitu kan, jika memang kalimat alif nun ba ain sa itu mau dijadikan fi'il madhi, maka membacanya itu in ba'asa, wazannya in fa'ala.
Nah, hamzah yang di sini masuknya hamzah wasol, jadi bisa diwasolkan alias ala halful ada darji. Dalam cara membacanya, fiman ba'asa boleh, fima in ba'asa. Tetapi kalau membacanya diwasolkan, maka di sana harus dibuang alifnya. Jadi misalkan fiman ba'asa. Tetapi kalau misalkan sedang melugoh ya, ngalogatan, fima ing dalam barang, in ba'asa kang narima tangi. Nah, semacam itu. Jadi dipisahkan karena memang fima dulu kemudian in ba'asa. Tetapi kalau dalam membaca disekalikan gitu kan, fiman ba'asa termasuk fi'il madhi bina mutawa'ah. Terlebih misalkan kalau mau dijadikan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari daripada in ba'asa yang harap mudhari'ahnya dengan hamzah atau alif. Coba ditasrif in ba'asa yan ba'isu. Harap mudhari'ah dengan alif karena target domirnya mutakallim wahdah misalkan, maka jadinya itu fima an ba'isu. Lihat, fima yan ba'isu. Jadi asal kalam fima yan ba'isu. Ganti harap mudhari'ah ya dengan alif atau hamzah jadi fima an ba'isu. Jadi membacanya tergantung kita memposisikan kalimat tersebut. Apakah mau dijadikan status fi'il madhi, maka membacanya fima in ba'asa. Ataupun dijadikan fi'il mudhari', maka membacanya fima an ba'isu, bukan fima an ba'asu. Kalau dibaca an ba'asu, mungkin wazannya an fa'alu, itu dalam ilmu shorof tidak ada kaitannya, tidak tercantum di dalam kaidah ilmu shorof. Karena hanya itulah yang saya komentari. Sekian, mohon maaf bukan menggurui, ini meluruskan karena beliau Kiai Haji Muharrar membaca ini sedang mendidik para murid ya, para santri. Jadi yang akan menjadi targetnya itu nasib para santri. Dikhawatirkan kesalahan atau salahnya beliau itu turun-temurun estafet kepada murid-muridnya, bahkan sampai kiamat musikan, auzubillah. Saya tidak menyatakan bahwa ini misalkan sabkul lisan menjadi khotok lisan, karena memang diulang-ulang ya, berulang kali, lebih satu kali membaca fima an ba'asu, lagi-lagi fima an ba'asu. Jadi bukan murni kesalahan, tapi ini mungkinlah kerok ya, kerok beliau ragu harus apa membacanya gitu. Jadi kesimpulannya, kalau dijadikan fi'il madhi, cara membacanya fima in ba'asa. Kalau dijadikan fi'il mudhari yang harap mudhari'nya dengan hamzah, maka cara membacanya an ba'isu. Sekian, wallahu a'lam bishawab.